Setiap rumah dimulai dari kebutuhan, tapi rumah yang kali ini dimulai dari kepercayaan. Kebetulan ini adalah rumah kedua dari klien kita, jadi secara kebutuhan memang ibunya tidak terlalu spesifik. Tapi requestan dari ibunya adalah beliau pengen ketika pulang ke rumah itu mempunyai suasana yang nyaman, yang enak untuk berkumpul dengan teman-teman dan keluarga, dan juga mempunyai suasana baru. Aku Sindu, interior designer yang in charge di project ini. Project kita kali ini berlokasi di BSD, berluasan sekitar 150 meter square, dan juga bertema modern kontemporer. Kebetulan untuk mendesain rumah ini, ownernya udah sangat percaya dengan Note Studio, makanya dia menyerahkan semuanya ke kita, mulai dari layout, pemilihan material, temanya seperti apa, sampai ke pemilihan dekor-dekor kecil, aksesoris, dan lain-lain. Rumah ini consist of 3 lantai. Kebetulan klien kita yang kali ini menggunakan ruangan bawah ini lebih untuk ruang bersantai, ruang nonton TV, berkumpul dengan teman-teman. Di area belakang ini kita menempatkan area laundry dan juga musola. Jadi awalnya area belakang ini sebenarnya backyard, tapi karena ibunya ada kebutuhan untuk musola, jadi kita decide untuk bagi 2 area backyardnya, yang setengah kita gunakan untuk musola indoor, tapi kita padu-padankan dengan material roster supaya di dalam musolanya itu tidak terasa pengap karena areanya cukup terbatas. Nah, di sebelahnya musola itu ada area laundry untuk menjemur baju. Tapi karena memang ibunya tidak tinggal di sini, jadi mungkin area yang dibutuhkan untuk menjemur baju itu tidak perlu terlalu besar gitu. Nah, sekarang kita udah naik ke lantai 1 nih. Ini bisa dibilang main area dari rumahnya ya. Di sini itu ada living room, ada kitchen, dining room, home office, sama ada juga powder room. Di living room ini karena memang dari space itu tidak terlalu besar ya gitu. Makanya kita di sini kita gabungin area living room terus bersebelahan dengan dining room dan kita kombinasiin juga dengan kitchennya. Jadi dia itu menjadi satu area yang terbuka gitu. Ibunya juga request karena ini memang rumah weekend ya dan dia nggak mau rumahnya itu jadi terlihat ngebosenin. Jadi kita padupadankan dengan warna-warna yang lumayan bold. Kayak di sofanya kita kasih warna terakota. Udah gitu kita juga main pattern di dining chair. Juga kita mainin aksen-aksen kayak laser cut, bronze mirror, dan profil-profil yang kita cat duko. Requestan ibu itu karena ibu suka konten ya di area dapur dan di area diningnya suka konten masak-masakan atau yang lain-lain. Jadi pengen dibuat seestetik mungkin. Sama karena memang ruangan kitchennya ini tidak terlalu besar ya. Jadi ibu request supaya dibanyakin storage-nya. Tapi challenge-nya di sini ibu pengen juga ada island nih. Dengan space yang minim gimana caranya kita bisa masukin island ke situ gitu. Akhirnya dengan penataan appliances dan lain-lain kita berhasil mewujudkan keinginan ibu untuk punya island di situ. Lalu di ruangan ini juga sebenarnya sangat mirip sama 3D-nya karena memang ibu percayain semuanya ke Note Studio. Jadi dari fabric, dari material yang kita gunakan dan lain-lain itu kita maksimalkan supaya gimana caranya 100% mirip seperti 3D-nya. Nah, di ruang kerjanya ini, sebenarnya ruang kerjanya ini tadinya itu adalah guest bedroom. Cuma memang ibu request supaya guest bedroomnya ini dijadikan home office, supaya terpisah dari bawah. Kenapa? Karena bawah itu kan entertainment area. Nah, ibu itu pengen lebih bisa bekerja dengan fokus dan nggak terganggu atau ada distractions lainnya. Makanya kita taruh home office-nya di lantai 1 ini. Kalau dilihat itu di situ ada bench karena ibu kebanyakan kerja dari HP juga supaya nggak terlalu kaku di meja. Jadi ibu pengen ada area bench juga supaya bisa lebih bersantai. Nah, sekarang kita udah naik ke lantai paling atas dari rumah ini, lantai 2. Ini area yang lebih private, isinya ada master bedroom, kamar anak, walk-in closet, dan ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi anak-anak ini kita memang pengen menonjolkan kesan playfulnya. Jadi kita lumayan bermain material di sini. Untuk area basahnya kita gunakan material terrazzo. Untuk area keringnya kita pakai kombinasi mozaik tiles warna biru atau baby blue gitu. Karena kita ingin ada keselarasan antara kamar mandi dan kamar anaknya. Di kamar anaknya, supaya menyelaraskan dengan kamar mandi tadi, kita tetap pakai warna yang sama di baby blue.
Lalu untuk mengakali ruang dan supaya storage-nya lebih banyak, kita bikin bunk bed di sini. Jadi kasurnya ada atas bawah. Lalu untuk si wardrobe-nya ini juga kita satukan dengan area belajar supaya terkesan menyatu dan mengikat di satu ruangan. Nah, sekarang kita udah masuk ke master bedroom-nya nih. Pertama-tama master bedroom-nya ini berukuran 5 kali 2,8 meter. Di master bedroom ini, concern-nya klien adalah pengen yang pasti udah nyaman ya untuk istirahat supaya istirahatnya lebih kualitas. Klien juga request supaya kamarnya ini tetap terkesan elegan tapi tidak kaku. Nah, akhirnya kita decide untuk tambahin material seperti bronze mirror, list gold, lalu profil di dinding-dindingnya yang kita cat buko. Lalu ada juga drop ceiling, aksen plafon di kamar ini supaya ambience-nya bisa terlihat mewah. Tapi juga kalau misalnya mau dibutuhin untuk terang juga tetap bisa ikut terang. Lalu kliennya juga ada request pengen kamarnya ini terkesan neutral warnanya tapi tetap bold. Makanya di padded kasurnya itu kita kasih warna burgundy. Jadi ada satu hal yang mencolok dari kamarnya tersendiri gitu. Di kamar ini juga ada kredensial TV dan juga ada wardrobe untuk taruh baju-baju sehari-harinya klien. Ada satu ruangan terakhir di lantai ini, walk-in closet. Sebenarnya ini tuh kamar anak, tapi kliennya request supaya mempunyai storage untuk barang-barangnya itu lebih banyak. Akhirnya kita jadikan ini walk-in closet. Nah, di walk-in closet ini kita padu-padankan warna-warna beige atau cream yang netral, sama kita pakai warna turunan dari burgundy supaya tetap selaras dengan master bedroomnya. Di walk-in closet ini kebutuhannya ada meja rias untuk dandan, ada wardrobe untuk taruh baju-bajunya ibu, ada juga lemari yang pakai clear glass untuk pintunya untuk taruh tas ibu, dan ada island untuk taruh aksesoris, jam tangan, dan lain-lain. Senang banget rasanya tim Note Studio dipercayain sama owner untuk mendesain rumah impiannya. Mendesain rumah ini adalah membangun tempat pulang. Bukan yang ditinggali setiap hari, tapi yang selalu ditunggu-tunggu setiap akhir pekan datang.